Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku sekalian, ketemu lagi di channel Dani Ahmad Kusuma. Teman-temanku, hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi di pelajaran bahasa Arab. Buku yang kita pakai masih buku Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Hadisah, yang mana buku ini pengarangnya adalah Al-Ustadz Imam Zarkashi dan Al-Ustadz Imam Syubani. Ya, bukunya Al-Juz Al-Awwal, buku juz 1 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hadza dan hadhihi. Hadza untuk kosakata muzakkar dan hadhihi untuk kosakata muannas. Nah, hari ini kita akan berlanjut ke ad-darsur rabi'. Iftahu, buka di ad-darsur rabi' pelajaran 4 di halaman 11. Kita buka dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca dulu semuanya. Sekarang silahkan perhatikan yang ada di kotak. Madrasatun, faslun, salatun, jidarun, haitun, saqfun, ardun, majallatun, masjidun, finaun, mimsahatun, taqwimun, sahatun. Madrasatun, madrasatun artinya sekolah atau madrasah. Faslun artinya kelas. Salatun artinya keranjang. Jidarun itu satu arti dengan haitun, artinya dinding. Saqfun, saqfun artinya langit-langit. Ardun, ardun artinya lantai atau sebenarnya bumi, tapi kita bisa artikan di sini lantai. Majallatun, majallatun artinya majalah. Ya, jadinya majalah itu dari bahasa Arab ya, majallatun. Masjidun, masjidun artinya masjid. Finaun, finaun, finaun artinya halaman. Mimsahatun, mimsahatun artinya penghapus. Taqwimun, ini taqwimun artinya buku evaluasi ya. Sahatun, sahatun, sahatun hampir sama maknanya dengan finaun yang artinya halaman ya. Kita baca selanjutnya. Huna madrasatun, hunaka masjidun. Nah, di bab 4 ini atau ad-darsur rabi' kita belajar tentang tempat atau posisi, yang mana posisi yang kita bahas dalam bab ini adalah ada dua. Yang pertama adalah huna, huna artinya di sini, sedangkan hunaka artinya di sana. Huna madrasatun, di sini adalah madrasah atau sekolah. Hunaka masjidun, di sana ada masjid. Huna salatun, hunaka masjidun. Hunaka mimsahatun. Afwan ya. Huna salatun. Di sini ada keranjang. Misalnya di sini ada keranjang di atas kaki ada keranjang. Nah, huna salatun atau di sini ada keranjang di dekat sini. Hunaka mimsahatun. Di sini ada keranjang, di sana ada penghapus ya. Bisa jadinya huna dan hunaka bisa menentukan tempat di sini dan di sana, atau posisi, bisa juga untuk posisi benda ya. Nah, bisa untuk menentukan posisi tempat, misalnya madrasatun masjidun, huna madrasatun, di sini sekolah, di sana masjid, itu kan menentukan tempat ya. Bisa juga tapi huna salatun, oh di sini ada keranjang. Hunaka mim sahatun, di sana ada penghapus. Seperti itu. Lanjut,
Huna qalamu hibrin. Di sini ada pulpen tinta. Hunaka minqalatun. Di sana ada minqalatun, itu artinya penggaris busur. Huna ardun. Hunaka sakfun. Di sini adalah bumi, di atas adalah langit. Nah, atau langit-langit. Huna mimhatun. Di sini ada penghapus pensil. Hunaka tollasatun. Di sana ada penghapus papan tulis. Huna faslun. Hunaka finaun wasahatun. Di sini adalah kelas. Di sana ada teras dan halaman. Ainal faslu. Nah, sekarang kita beranjak ke cara bertanya. Di mana kelas? Ainal faslu. Di mana masjid? Ainal masjidu. Ya. Al faslu huna. Kelas ada di sini. Al faslu hunaka. Kelas ada di sana. Ainal faslu. Di mana kelas? Al faslu huna. Al faslu hunaka. Boleh kayak gitu. Ainal majallatu. Di mana majalah? Nah, atau ainal kitabu. Di mana kitab? Atau di mana buku? Aina qalamu hibrin. Di mana pulpen tinta? Al majallatu hunaka. Ya, atau al kitabu hunaka. Kayak gitu. Ainal majallatu? Al majallatu hunaka. Atau ainal majallatu? Al majallatu huna. Boleh seperti itu. Aina sallatu? Di mana keranjang? As-sallatu hunaka. Di sana ada keranjang. Keranjangnya ada di sana. Aina taqwim? Nah, di mana buku evaluasi? Ya. Taqwimu huna. Di sini buku evaluasinya. Nah, seperti itu. Aina al-jidaru? Al-jidaru hunaka wa huna. Di mana dinding? Dinding ada di sana. Oh, al-jidaru huna ada di sini, dan hunaka wa hunaka, dan ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi hari ini kita belajar tentang tempat huna dan hunaka. Selanjutnya kita buka di halaman 12. Sekarang kalau tadi kan kita bertanyanya tentang aina, di mana? Ada di sini, ada di sana gitu kan. Di mana? Ainal madrasatu? Di mana sekolah? Sekolah di sana. Nah, al-madrasatu hunaka. Ainal hammamu? Di mana apa namanya? Di mana kamar mandi? Al-hammamu hunaka. Kayak gitu boleh, atau al-hammamu huna. Kayak gitu. Lanjut, hal huna tollasatun? Apakah di sini ada penghapus papan tulis? Naam, hunaka tollasatun. Jadinya kalau ini hal huna tollasatun? Apakah di sini ada tollasah atau penghapus papan tulis? Naam, hunaka tollasatun. Jadi ruang lingkupnya huna ini mungkin dalam satu kelas bisa. Terus hunaka maksudnya dari si pembicara ke tollasahnya ini ada jarak jauh gitu ya. Misalnya ana duduk di sini. Nah, terus tollasahnya ada di situ ya. Tapi dalam masih lingkup satu ruangan. Ada yang bertanya, hal huna tollasatun? Apakah di sini di ruangan ini? Nah, seperti itu. Hal huna tollasatun? Apakah di sini ada tollasah atau penghapus papan tulis? Naam, hunaka tollasatun. Ada tuh di situ gitu. Hal hunaka maktabun? Apakah di sana ada maktab atau meja? Naam, hunaka maktabun. Ya, di situ ada meja tuh. Di sana atau di situ ada meja. Hal hunaka masjidun? Apakah di sana ada masjid? Naam, hunaka masjidun. Ya, atau la? Jawabannya la. Laisa hunaka masjidun. Hal hunaka masjidun? Naam, hunaka masjidun. La, laisa hunaka masjidun. Tidak ada di sana, tidak ada masjid gitu. Gitu. Atau naam hunaka masjidun. Ya, di sana ada masjid. Hal huna faslun? Apakah di sini kelas? Naam, huna faslun. Ya, di sini kelas. Seperti itu. Madza huna? Hunaka sabburatun wa kursiyun. Ya, jadinya kalau ini bisa dibilang madza huna, apa di sini? Dia yang bertanya itu sama yang ditanya ada jarak. Jadinya misalnya ana di sini, yang nanya di sana. Dia bilang sama ana, madza huna? Kata dia di sana gitu. Huna, kalau kan ana jawabnya dari sini berarti rada jauh dong. Hunaka sabburatun wa kursiyun. Nah, gitu. Ya. Paham ya? Jadinya yang bertanya sama yang ditanya ini jauh, dan yang bertanya di sampingnya tuh dekatnya ada sabburatun dan kursiyun. Jadinya madza huna, dia bilang madza huna karena dekat dia. Ana bilang hunaka karena jauh dari
Ana kayak gitu. Madza huna? Hunaka saburatun wa kursiyun. Madza hunaka? Apa di sana? Huna kurrasatun wa kitabun wa ghairu zalik dan sebagainya. Madza hunaka? Apa tuh di situ? Dia yang bertanya di situ. Nah, sedangkan dekat ana yang ditanya huna, di sini ada kurrasatun, ada kitabun dan lain-lain. Jadinya dia bertanya, "Madza hunaka?" Nah, ana yang jawab, "Huna kurrasatun, kitabun dan lain-lain." Ingat, huna dan hunaka tidak terbatas di muannas dan muzakkar seperti hadza dan hazihi. Kalau hadza kan terbatas untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Kalau huna hunaka bebas, tidak ada pembatasan muannas dan muzakkar. Jadinya huna dan hunaka tidak ada pembatasan untuk muannas dan muzakkar. Boleh dipakai untuk muannas, boleh dipakai untuk muzakkar, dan boleh dipakai untuk manusia. Seperti itu. Hal hunaka thallasatun? Apakah di sana ada thallasatun? Apakah di sana ada penghapus papan tulis? La, huna mimhatun. Jadinya yang dia bertanya dari sana ke sini, apakah di sana ada penghapus papan tulis? Ana jawab dari sini, la, huna mimhatun. Di sini ada penghapus pensil. Seperti itu. Hal huna finaun? Apakah di sini adalah halaman? La, bal huna faslun. Tidak, tapi di sini adalah kelas. Nah, ini pakai la, bal, tidak, tapi. Nah, gitu. Hal al-masjidu huna? Halil masjidu huna? Apakah di sini? Apakah masjid ada di sini? La, bal hunaka. Tidak, masjid bukan di sini, tapi di sana. Ini bab tentang huna dan hunaka. Huna dan hunaka tidak diklasifikasikan sebagai untuk muzakkar dan muannas, melainkan boleh kita memakainya untuk muannas dan boleh memakainya untuk kalimat muzakkar, ya. Boleh buat kitabun, boleh buat kurrasatun atau thallasatun, saburratun dan lain-lain. Itu adalah penjelasan singkat dari ad-darsur rabi', ya, yang ada di buku Durusul Lughah ini tentang huna dan hunaka. Ya, mungkin untuk penjelasan ad-darsur rabi' ini cukup sampai di sini. Silahkan boleh kalian mengerjakan di halaman 13 at-tamrinat, latihan-latihan. Di sana ada tamrinur rabi', ya. Latihan 4, imla'il faragha bi kalimatin munasabatin. Jadinya isi titik-titik dengan kalimat yang sesuai. Boleh huna dan boleh hunaka. Atau boleh itu di sana ada yang muannas atau muzakkarnya, ada hunakanya, boleh silahkan diisi. Ana menerima bagi yang mau mengerjakan tamrin halaman 13, ya, tamrin ar-rabi', boleh dikirim jikalau ingin mencoba apakah jawaban saya benar atau salah. Boleh dikirim langsung di nomor WhatsApp Ana di 089687666921. Boleh, insya Allah nanti Ana akan bantu mengkoreksi apakah jawaban kalian benar atau ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu, ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Like jika kalian suka video ini, dislike jika tidak. Boleh komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan share video ini jika menurut kalian itu bermanfaat. Kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.